Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode yang ke-24 ini ngaji kitab Manbaus Sa'adah atau Telaga Kebahagiaan, tepat pada tanggal 22 Oktober yang merupakan hari santri. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat berkah selalu. Semoga santri selalu sehat, kuat, dan bisa berkontribusi kepada Islam, agama, bangsa, dan negara, serta umat manusia dan semesta. Kita pada episode yang ke-24 ini sudah sampai pada halaman halaman ke-66, melanjutkan subbab yang berjudul tentang al-haidu wa karomatul mar'ati, menstruasi dan kehormatan atau kemuliaan perempuan. Bab ini ditulis dan secara sengaja untuk memastikan bahwa menstruasi atau haid itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang merendahkan kemanusiaan perempuan, menganggap perempuan sebagai hina, kotor, najis, dan karena itu dianggap lebih rendah. Kita akan lanjutkan pada halaman 66 yang kemarin terhenti karena terlalu banyak poinnya. Wa qala al-Imamu Al-Ghazali fil Ihya, dan Imam Ghazali berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa yambaghi an tattazira al-mar'atu bi izarin min haqwiha ila fawqi ar-rukbati. Selayaknya atau seyogyanya seorang perempuan yang sedang menstruasi itu memakai sarung min haqwiha, dari pusatnya, ila fawqi rukbati, sampai di atas lututnya, fi halil haidhi, pada saat sedang menstruasi. Fahadha minal adabi, dan ini adalah tata kramanya. Tentu saja maksudnya ini berpakaian di dalam rumah. Kalau bahasa sekarang daster kali ya, memakai daster, memakai pakaian yang masih bisa menutupi pusat sampai lutut ketika dia harus atau ingin bermesraan dengan suaminya, ingin keruntelan, ingin rangkulan, keruntelan, tidur bareng. Itu baiknya memakai pakaian, karena ini adab agar supaya tidak terjadi hubungan intim yang diharamkan. Sesungguhnya ya boleh melakukan apa saja, tetapi ini untuk menjaga diri agar tidak terjadi hubungan intim. Walahu an yu'akila al-haidho, dan tentu saja seorang suami boleh makan bareng dengan perempuan yang sedang menstruasi. Kenapa sampai disebutkan walahu an yu'akila? Ya karena pada saat itu kebanyakan orang merasa tidak nyaman, tidak mau, dan berdosa atau merasa jijik untuk duduk makan bareng sama orang yang sedang menstruasi. Karena itu Imam Ghazali menyebut walahu, dan boleh. Wa yukhalituha fil mudaja'ati wa ghairiha, dan juga bisa keruntelan, bisa bersamaan, bisa tidur bersama, bahkan fil mudaja'ati, untuk berhubungan intim, untuk petting, bermesraan, wa ghairiha, dan semuanya boleh semua. Walaysa alaihi ijtinabuha, dan tidak diwajibkan, tidak diharuskan kepada seorang suami ijtinabuha untuk menjauhi perempuan. Wa qala al-Imamu An-Nawawi, dan berkata Imam Nawawi fil Majmu', dalam kitab Majmu', la tukrahu mu'akalatul haidi wa mu'asyaratiha wa qublatuha wal istimta'u biha fawqa surrati wa tahta rukbati.
tidak dimakruhkan, makruh saja tidak, apalagi haram ya, tidak dimakruhkan untuk makan bersama, apalagi ya duduk bersama, ngobrol bersama, cendaguro bersama, berciuman, apalagi menikmati tubuh, terutama yang di atas pusat dan di bawah lutut. Wala tamtani'u min fi'li syai'in minas sana'i, dan tidak dilarang perbuatan apapun dari perbuatan-perbuatan yang selama ini dilakukan oleh seorang perempuan. Wala minat tabkhi, coba bayangkan, memasak juga nggak dilarang. Kenapa ada kata-kata memasak nggak dilarang? Ya karena pada saat itu banyak peradaban, banyak kebiasaan di sekitar umat Islam, bahkan pada masa jahiliyah, di mana perempuan memasak nggak boleh, makan tidak boleh, karena dianggap akan mengotori yang lain. Wal ajni, dan juga membikin tepung, wal khubzi, dan bikin roti, wa idkhulu yadiha, dan tidak masalah juga untuk memasukkan tangannya fil ma'iati, pada benda-benda cair. Ini dianggap najis dulu tangan perempuan yang menstruasi ini, sehingga ketika nempel di air, airnya dianggap terkena najis. Coba bayangkan bagaimana revolusi Islam Nabi Muhammad SAW hadir untuk mengatakan bahwa perempuan yang menstruasi itu suci dan bersih. Wala yajtanibu az-zawju mudaja'ataha idza satarat ma baina surrati war rukbah, dan suami tidak perlu merasa menjauhkan diri dari berhubungan intim, bermesraan, terutama ketika perempuannya sudah mencoba menutup antara pusat dan lututnya. Wasu'ruha wa 'irquha tahirani. Coba bayangkan, wasu'ruha, dan bekas minum, air liur atau bekas minum dari seorang perempuan yang haid itu, wa 'irquha, dan juga keringatnya, tahirani, suci. Nah ini betapa pada masa itu ya perempuan yang menstruasi itu air liurnya, bekas minumnya, bekas makannya, air matanya, keringatnya itu dianggap tidak suci, tidak bersih, sehingga tidak layak untuk menjadi manusia yang bermartabat, yang bisa ibadah, yang bisa apalagi dan lain sebagainya, untuk bisa bersama dengan masyarakat. Wa hadza kulluhu muttafaqun alaih, dan ini semua adalah disepakati oleh semua ulama. Waqad naqala Ibnu Jarir ijma' al-muslimin ala hadza, dan Ibnu Jarir mengatakan ijma' umat Islam udah bersih, pokoknya suci, bersih orang menstruasi itu. Wa dalailuhu fil ahadits as-sahihah dhahiratun masyhurah, dan dalil-dalil yang membicarakan hal ini adalah jelas dan banyak, populer. Wa sabaqat hadil mas'alatu, dan telah terdahulu dijelaskan masalah ini fi akhiri babi ma yujibu al-ghusla, pada bab mengenai hal yang mewajibkan seorang untuk mandi. Wa ma qaulullahu azza wa jalla, adapun perkataan Allah Subhanahu wa taala, fahtazilu an-nisaa, maka jauhkanlah perempuan fil mahidi, ketika sedang menstruasi, wala taqrabuhunna, dan jangan dekati mereka hatta yathurna, sehingga suci. Fal muradu bihi i'tizal wad'ihinna. Kata-kata ayat Quran tadi ditafsiri oleh seluruh ulama, itu artinya adalah menjauhi untuk tidak berhubungan intim. Wad'ihinna, cuma berhubungan intim itu. Waman ay qurbani wad'ihinna, dan juga tidak boleh mendekat untuk hubungan intimnya itu, hubungan intim seksual, intercourse, penis ke vagina, itu saja. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, karena ada hadis Nabi dalam hadis sahih, isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukan segala sesuatu, kata Nabi, lakukan segala sesuatu. Kadang-kadang kita penting melakukannya untuk menghilangkan stigma ini. Jadi Nabi mengajarkan kita ketika ada stigma-stigma yang buruk, kita perlu menjadi orang pionir yang pertama melakukannya, untuk mempertunjukkan bahwa itu stigma itu salah, gitu loh. Jadi ini penting, sebagaimana Nabi membiarkan anaknya ketika cucunya ketika sholat lalu
ditunggangi. Itu untuk menunjukkan bahwa ini nggak masalah sholat seperti ini, tentu saja. Begitupun mencium istrinya sebelum sholat. Nah, ini kadang-kadang penting ditunjukkan, bukan untuk memamerkan, tetapi untuk memberi pelajaran bahwa stigma yang hidup dalam pikiran kita itu adalah salah. Isna'u, karena itu lakukan kulla syai'in, segala sesuatu, ilan nikah, kecuali berhubungan intim, intercourse, penis ke dalam vagina. Wa qad tadhaharat al ahaditsu as-sahihatu bima'nahu ma'al ijma'i wallahu a'lam, dan telah jelas sekali hadis-hadis sahih dengan makna tersebut, wallahu a'lam, dan ijma' ulama. Wa hadhil aqwalu atat lima fit taqalid al mawrusah inda katsirin minal umami nadratun duniyatun lil haidi mayah daru karomataha wa insaniyataha. Pendapat-pendapat ini penting untuk disampaikan karena di berbagai tradisi, di berbagai kebudayaan, di berbagai peradaban pada saat itu, dan mungkin sampai sekarang itu ada pandangan yang misoginis kalau bahasa aktivisnya, pandangan yang merendahkan. Pandangan yang merendahkan terhadap perempuan. Karena itu penting untuk disampaikan pandangan-pandangan ulama tadi, kata-kata Nabi tadi, bahwa yang haram itu cuma berhubungan intim. Itu pun karena untuk melindungi perempuan yang ketika sedang menstruasi itu merasa sakit, ada semacam radang, terjadi radang membesar, dan itu sakit untuk terkena gesekan, karena itu dilarang. Tetapi pandangan-pandangan yang lain yang merendahkan itu justru harus dihapuskan secara sengaja oleh kita. Isna'u kulla syai'in, kata Nabi. Ini revolusioner sekali. Lakukan segala hal, lakukan kecuali apa? Satu, yaitu berhubungan intim. Inilah ijma ulama, yang karena itu penting kita menyampaikan pendapat-pendapat tersebut untuk mengikis habis pandangan misoginis yang merendahkan kemanusiaan dan kemuliaan perempuan. Wa hadhihi nadratud duniyatu tasarrabat aidan fi ba'dil madzahib al-fiqhiyah. Sayangnya ya, pandangan yang merendahkan ini juga merasuk atau masuk dalam sela-sela pandangan beberapa mazhab fikih. Wa qala ba'dhum annal mar'ata al-haidhu tubtilu sholata mar'in. Nah, ada yang mengatakan perempuan yang lagi haid itu bisa membatalkan seseorang yang lagi sholat ketika lewat. Idza marrat amamahu kama tubtiluha al-kilab wal himaru. Sebagaimana anjing dan keledai yang lewat di depan orang yang lagi sholat itu bisa batal. Nggak tahu di mana nih, kecuali kalau artinya adalah batal karena tetesan darah, dan tetesan darahnya nempel kepada orang yang lagi sholat itu. Tapi ya itu bukan lewat di depan berarti ya. Wa yubna hadzal qaulu ala hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anha, dan pandangan ini katanya didasarkan kepada hadis Ibnu Abbas yang disebutkan yaqta'u, memutus as-sholata, salat, al-mar'atu, perempuan, al-haidu, yang sedang haid, wal kalbu, dan juga anjing. Perempuan yang haid disamakan dengan anjing. Rawahu Abu Daud fi sunanihi kitabus shalah. Wa hadisu Abu Hurairah, dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaqta'u as-sholata, memutuskan, membatalkan as-sholata, salat, al-mar'atu, perempuan, wal himaru, dan keledai, wal kalbu, dan anjing. Rawahu Muslimun fi sahihihi kitabus shalah. Ini hadis riwayat Muslim dan mengatakan perempuan bisa membatalkan sholat sebagaimana keledai dan anjing. Tetapi waraqad raddal hadis, tetapi hadisnya telah ditolak Aisyah oleh Aisyah, zaujul Mustafa, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, istri Nabi sendiri sudah langsung menolak hadis ini. Qala al-A'masyu wa haddatsani Muslimun an Masruqin an Aisyah. Kata Imam A'mash, diceritakan dari Muslim, dari Masruq, dari Aisyah, wa dzikra indaha ma yaqta'u sholata. Saat itu disebutkan bahwa di depan Aisyah bahwa ada orang yang mengatakan sholat itu batal karena anjing,
keledai dan juga perempuan. Faqalat Aisyah, lalu Aisyah berkata, qad syabbahtumuna bil hamiri wal kilab. Kok kamu menyamakan kami para perempuan bil hamiri dengan keledai wal kilabi dan anjing. Wallahi, demi Allah, kata Aisyah, laqad ra'aitu, saya lihat sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli salat wa inni alas sariri, dan saya berada di ranjang bainahu wa bainal qiblah. Nah, saya di ranjang antara Rasul dan kiblat, jadi menghalangi Rasul dan kiblat. Jadi di depan Rasul yang sholat itu ada Aisyah yang sedang tidur di atas ranjang. Kenapa tidur? Ya bisa jadi karena sedang menstruasi. Bainahu wa bainal qiblati muttaji'atan, antara Rasul dan kiblat muttaji'atan, terlentang. Fatabdu li al hajatu fa akrahu an ajlisa. Maka saya punya keinginan, tetapi saya tidak ingin, saya pengen duduk karena saya punya keinginan sesuatu, mau mengambil sesuatu, tetapi saya tidak ingin melakukan itu karena fa'udhiya, maka saya akan menyakiti atau mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kalau duduk lalu pergi takut mengganggu kekhusyuan Rasulullah. Fa'ansallu, maka saya melipir atau melewati min indi rijlaihi, di antara kaki. Jadi tidak duduk berdiri lalu pergi, tapi merunduk sampai melewati kakinya itu. Rawahul Bukhari fi sahihi kitabus shalah wa Muslim fi sahihi kitabus shalah. Jadi ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari sama Imam Muslim untuk mengcounter hadis tadi, hadis yang terkait dengan perempuan yang bisa membatalkan sholat. Karena itu wa amalan birraddi, dan mengamalkan apa yang ditolak oleh Aisyah yang jelas tadi, dari Aisyah radhiyallahu anha, zaujul Mustafa, yang merupakan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mempraktekannya, mendengarkannya, dan jelas sekali. Bal ahabbu nisaihi ilaih, dan Aisyah adalah istri yang paling dicintai, wa a'lamuhunna, paling pintar, wa afqahuhunna, dan paling ahli fikih. Paling pintar, paling fikih, paling ahli hadis, paling dicintai Rasulullah, dan menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Rasul dan dipraktekkan dalam kehidupannya. Bal afqahu min katsirin minas sahabati ar-rijal, bahkan Aisyah itu lebih pintar dari banyak sekali sahabat laki-laki. La yasihu al-qaulu bi butlanis sholati, dan tidak sah perkataan atau pandangan bahwa sholat itu batal bisababi mururil haidi, bisababi mururil mar'atil haidi wal mar'ati mutlaqan. Tidak bisa diterima pandangan yang mengatakan bahwa sholat batal karena lewatnya orang perempuan yang sedang haid atau perempuan secara mutlak. Wabil akhossi sabata butlanun nadhrah ad-duniyah lil mar'ati al-haidi awil mar'ati ammatan. Dan ini pernyataan Aisyah ini secara khusus juga membatalkan pandangan-pandangan yang misoginis, yang merendahkan terhadap perempuan, terutama perempuan yang sedang menstruasi atau perempuan secara umum. Dzalika li'anna hadits Aisyah syahadatul waqi'i wa ma hadits Ibnu Abbas wa Abi Hurairah syahadatus sima'i wa syahadatul waqi'i aqwa min syahadatis sima'. Karena hadis Aisyah itu adalah merupakan hadis yang praktikal, yang empirik, yang kesaksian nyata, dilihat, didengar, dan dipraktekkan langsung oleh Aisyah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara hadisnya Ibnu Abbas sama hadisnya Abu Hurairah hanya mendengar. Nah, tentu saja menyaksikan, melihat, dan mengalami itu jauh lebih kuat dibanding sekedar mendengar. Wa ala fardhi thubuti hadits Ibnu Abbas wa Abu Hurairah yang bagi an yufhama minhu duna butlanis shalah. Dan kalaupun kita asumsikan hadis Ibnu Abbas dan Abu Hurairah itu kita terima, maka itu harus dipahami bukan dalam konteks batalnya sholat. Wal qatmu fil hadisi kama dhahaba ilaihi Syafi'i
yakni qat'ul mar'i min khusyu'ihi. Jadi al-qat'u, terputusnya ini bukan terputus dan batalnya sholatnya seperti kata Imam Syafi'i, tetapi artinya mengganggu kekhusyuan seseorang. Itu aja fi sholatihi, dalam sholatnya tentu saja la min sihhatihi, la min sihhatihi sholatuhu, la min sihhati sholatihi, bukan memutus sah sholatnya, tapi memutus kekhusyuannya, karena dia tidak khusyuk lagi. Karena ketika ada perempuan lewat, maka tentu saja banyak laki-laki terganggu pikirannya, lalu kemudian memikirkan perempuan yang lewat, bukan memikirkan lafaz atau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan batal, tetapi sholatnya bisa tidak khusyuk. Nah, hal yang sama juga dengan sholatnya perempuan ketika lewat laki-laki, maka bisa jadi perempuan akan terganggu. Dan karena itu bukan soal laki-lakinya yang itu bermasalah dan juga bukan perempuannya, tapi soal bagaimana seseorang yang sholat dapat menjaga diri agar sholatnya tetap khusyuk. Cari tempat yang layak, yang tidak ada orang lewat kalau bisa, sehingga dia tidak merasa diganggu ada orang yang lewat di depannya persis, lalu kekhusyuannya terganggu. Qala an-Nawawi fil Majmu', berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', ma ajaba bihi Syafi'i wal Khattabi wal muhaqqiqun min al-fuqaha wal muhaddisin anna al-murada bil qat'i al-qat'u 'anil khusyu' wa dzikri lisyughli biha wal iltifati ilaiha la annaha tufsidu as-shalah. Nah, ini jelas sekali pendapat Imam Syafi'i, Imam Khattabi, dan para ahli-ahli yang sangat dipercaya, muhaqqiqun, yang sudah mampu membedakan, memilah dan memastikan, meneliti secara dalam, para ahli fikih, para ahli hadis, bahwa al-murada bil qat'i, bahwa maksud dalam hadis itu yang memutus al-qat'u al-khusyu' adalah memutus kekhusyuan, wa dzikri, dan memutus zikir, ingatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, lisyughli biha, karena begitu ada orang perempuan lewat, dia akan disibukkan memikirkan perempuan yang lewat itu, wal iltifatu ilaiha, dan minimal menoleh, memperhatikan kepada perempuan tersebut, la annaha tufsidu as-sholata, bukan karena perempuannya yang membatalkan sholat, tapi karena seseorangnya yang lalu memberi perhatian, mengajak otak dan pikirannya untuk memikirkan. Wa ala hadza, dan karena itu ya'udu amrul insyighali wal iltifati ila dhihnil musalli lal mar'ah al mar'iyah, dan karena itu persoalan ini itu kembali kepada orang yang sholatnya, pikiran hati orang yang sholatnya, bukan kepada perempuan yang dilihatnya. Waqad yashtaghilu al mar'u 'anil khusyu'i fi sholatihi bi ru'yatil mar'ah, dan bisa jadi seorang yang sedang sholat itu akan terganggu pikirannya ketika melihat perempuan, wa ru'yati ghairiha minal a'yan, dan juga bisa karena melihat yang lain selain perempuan, dia akan terganggu. Ada kucing lewat, ada apalagi ular lewat, ada tikus lewat, dia kepikiran, lalu khusyuknya hilang, lalu kemana-mana mikirkan tikus dari mana dia datang dan kemana dia akan pergi. Wa qad tashtaghilu al-mar'atu aidan al-khusyu'i fi sholatihi bi ru'yatir rajuli wa ghairihi minal a'yan. Begitupun perempuan, bisa jadi ketika sholat itu lalu ada laki-laki lewat, dia akan terganggu pikirannya, sebagaimana terganggu juga pada benda-benda lain yang ada di depannya. Jadi problemnya adalah problem otak si orang yang sholatnya, bukan barang atau benda yang ada di depannya. Fal amru aidun ila indibatil musalli, maka hal ini kembali kepada kedisiplinan diri atau jiwa seorang yang sholatnya. Warrajulu wal mar'atu fi hadzal amri ala haddin sawa, dan laki-laki dan perempuan pada hal ini ya sama saja, bisa terganggu, bisa tidak oleh sesuatu yang ada di depannya atau seseorang yang ada di depannya. Fala yustafadu idzan minal hadithi annal mar'ata walal haidha tubtilu as-shalah. Dan tentu saja nggak bisa dipahami dari kalimat itu, dari hadis itu, bahwa perempuan atau perempuan yang lagi haid secara khusus
dianggap membatalkan sholat. Sama sekali tidak bisa. Dan bukan itu maksudnya. Wala annal mar'ata bikauniha imra'atan wa faqat tastahiqu an-nadhra ad-dunya minar rajul. Dan karena itu juga tidak ada alasan sama sekali bagi seseorang, terutama laki-laki, untuk menganggap rendah terhadap perempuan hanya karena hadis yang tadi. Karena hadis itu bukan bicara tentang perempuan yang akan membatalkan, tetapi berbicara tentang bagaimana seseorang harus bisa mengendalikan diri sehingga ada atau tidak ada perempuan dia bisa khusyuk, atau mencari tempat yang kira-kira perempuan tidak lewat, atau barang-barang benda-benda lain yang akan membuatnya tidak khusyuk. Nah, ini hadis itu bicara itu, bukan bicara tentang perempuan lalu dianggap rendah, najis, mengganggu dan lain sebagainya. Wa nadratu ad-dunyatu lil mar'ati bisababi haidhiha yarahu al-ba'du mabniyan ala hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pandangan yang merendahkan kepada perempuan itu ketika perempuan sedang haid, itu ada beberapa orang mengungkapkan pandangan yang merendahkan itu didasarkan kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbir rajuli al-hazimi min ihdakunna. Ma ra'aitu, tidak sekali-kali saya lihat, kata Nabi, min naqisati aqlin, dari orang-orang yang dianggap oleh masyarakat sebagai kurang akal dan kurang agama, adhaba, tapi mampu mengalahkan lilubbir rajuli, pada otak atau akal laki-laki, al-hazimi, yang sangat kokoh, min ihdakunna, kecuali dari perempuan-perempuan di antara kalian. Qulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Lalu mereka berkata, kenapa kami dianggap kurang akal, kurang agama ya Rasulullah? Qala, Rasul berkata, alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadatir rajuli. Ya, bisa jadi mereka mengatakan demikian karena kamu kan kesaksiannya separuh dari kesaksian laki-laki. Qulna bala, oh gitu ya. Qala, dan Nabi berkata lagi, fadzalika min nuqsani aqliha, inilah yang dikatakan sebagai kurang akal. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah ketika haid juga tidak sholat dan tidak puasa? Qulna bala, ya Rasulullah. Qala fadzalika min nuqsani diniha, dan inilah yang kadang dianggap oleh orang sebagai kurang agama. Rawahul Bukhari fi sahihihi, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Kitabul Haid. Wa yufhamu, dan dipahami min dhahiril hadisi, dari zahirnya hadis ini, annal mar'ata naqisatu aqlin, bahwa perempuan itu kurang akal, li'anna syahadataha fi manzilati nisfi syahadatir rajuli, karena kesaksiannya itu disamakan dengan separuh kesaksian laki-laki. Wa naqisatu dinin, dan juga dianggap kurang agama, li'annaha, karena perempuan tahidu haid fatatruka, maka meninggalkan sapa perempuan as-sholata wasyama, meninggalkan salat dan puasa. Walaisal amru kadzalika, dan padahal bukan begitu cara pandangnya, ya, bukan begitu pendapat yang harus dipahami dari lahir hadis tersebut. Lianna hadis Abi Sa'id, kenapa tidak begitu? Lianna hadis Abi Sa'id Al-Khudri, karena hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, kama qalahu Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah wa Ramadan Al-Buti, sebagaimana dikatakan oleh Abdul Halim Abu Syuqqah dan juga Ramadan Al-Buti, itu yakunu fi ma'ridi madhin wa sana'in lil mar'ati la ma'ridi dhammin wa intiqasin. Itu datang hadir, dikatakan oleh Rasulullah pada saat puji-pujian, pada saat madhin, memuji, mengapresiasi, mendorong dan lain sebagainya, bukan pada masa atau momentum sedang menyalahkan, menghina atau merendahkan. Wa dzalika li'anna al-hadits qalahu al-Mustafa alaihi salam fi 'Aidil Adha ba'da al-khutbati fil masjid.
Kenapa? Karena hadis ini dikatakan oleh Nabi setelah khutbah selesai dan di masjid ketika orang sedang riang gembira, dan Nabi meminta orang-orang pada saat itu untuk bersedekah dan bergembira bersama para perempuan tersebut. Wal aidu yaumu farahin wa marahin yustabhadu an qala sallallahu alaihi wasallam amamahunna an intiqasihinna. Dan hari raya adalah hari kegembiraan, hari kesenangan, hari sukacita yang sangat jauh jika Nabi mengucapkan hal itu untuk merendahkan dan menghina atau mengatakan bahwa perempuan memang lebih rendah dibanding laki-laki. Waqad sa'ala sallallahu alaihi wasallam minan nisa'i fi hina dzalika ayan tasaddaqna min amwalihinna fatasaddaqat kasirun minhunna hatta min kholiyihinna. Dan di samping lagi riang gembira, senang, bahagia, Nabi juga sedang mengajak para perempuan untuk bersedekah. Lalu sedekahlah para perempuan itu secara banyak, bahkan dari hiasan-hiasan yang dipakai oleh mereka. Jadi ini sangat jauh, sangat tidak mungkin sekali kalau Nabi menghina dan merendahkan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Wa fi hadzal siyaqi la yakunul haditsu illa fi ma'ridi madhin aw 'alal aqalli al-mizah. Dan karena itu, karena suasananya sedang begitu, maka paling tidak kita bisa mengatakan bahwa hadis ini atau ucapan ini dikatakan oleh Nabi itu ya sedang dalam suasana gembira dan minimal lagi melontarkan joke atau humor atau ya bukan sesuatu yang bersifat normatif, tapi lagi melempar jok-jok. Loh, kamu aja yang dibilang kurang agama gitu loh. Kok bisa mengalahkan laki-laki yang kuat akalnya sekalipun. Jadi bukan sedang mengatakan kurang akalnya, tapi sedang mengatakan betapa hebatnya perempuan itu. Dikatakan kurang agama pun mampu mengalahkan laki-laki. Dikatakan kurang akal pun mampu mengalahkan akal laki-laki. Begitu kira-kira, jadi bukan sedang membangun norma. Faka'annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan seakan-akan Rasul itu berkata dalam hal ini, inna naqisata aqlin wa dinin minkunna taglibu rajulan aqilan wa haziman. Jadi perempuan yang kurang akal saja di antara kalian itu mampu mengalahkan laki-laki yang berakal penuh dan teguh itu. Wa kaifa bikamilati aqlin wa dinin minkunna sataghlibu aksar minar rijal. Nah, orang yang kurang akal saja mampu mengalahkan laki-laki yang teguh dan berakal, apalagi kalau perempuannya yang akalnya penuh, utuh, maka akan bisa mengalahkan banyak laki-laki yang katanya hebat, kuat itu semua. Jadi kata-kata Nabi itu justru sedang memuji betapa perempuan yang dianggap kurang akal saja mampu, sedekahnya paling banyak, kata-katanya paling bijak, dan seterusnya. Wa mithlu hadza aqrabu ila qawli madhin wa sana'in lil mar'ati min qawli isbati naqsi aqliha wa diniha. Dan kata-kata seperti ini justru lebih dekat sedang memuji dan mengapresiasi perempuan dibanding sedang menetapkan bahwa perempuan itu kurang akal dan kurang agama. Wa ammatan sifu syahadatil mar'ati la yambau abadan min naqsi aqliha ammatan. Dan keputusan atau ketentuan separuh kesaksian perempuan sama sekali tidak terkait dengan kurangnya akal perempuan. Bal min adamit ta'awudi bil umuril masyhud, tetapi ya karena perempuan tidak dibiasakan dengan hal-hal yang akan disaksikannya. Wa idza ta'awadat al mar'atu fi amrin ta'awadahu rijalu takunu syahadatuha mithla syahadatihim. Dan kalau saja perempuan itu dibiasakan untuk menguasai hal-hal yang biasa dikuasai oleh laki-laki, maka bisa jadi kesaksian perempuan juga sama nilainya dengan kesaksian laki-laki. Tamaman, sama persis. Kama yakunu asya'nu fi riwayatil ahadis, sebagaimana dalam konteks
meriwayatkan hadis, ketika perempuan mampu bisa mendengar dan membiasakan diri, maka perempuan bisa meriwayatkan hadis sama persis nilainya dengan laki-laki, 1:1. Haitsu tuqbalu al-mar'atu al-'adlu as-siqatu min duni tansifin. Nah, dalam riwayat hadis itu, perempuan yang adil, siqoh, dipercaya itu diterima satu orangnya tanpa harus dianggap separuh dari laki-laki. Wa amru syahadati fil hadits akbaru min amri syahadati fi umuril muamalat. Dan tentu saja kesaksian dalam hal menerima dan menyebarkan hadis, ini masalah akidah, masalah ibadah, itu harus dipandang jauh lebih besar dibanding kesaksian untuk urusan-urusan muamalat. Fa idza kanat al mar'atu tuqbalu fil awwali fa hiya tuqbalu fis tsani bil aula. Dan kalau perempuan itu diterima untuk urusan hadis, maka seharusnya lebih utama diterima lagi untuk urusan-urusan yang lebih kecil, yaitu muamalat, utang piutang, perdagangan. Tentu saja ketika perempuannya mampu, tahu, dan menguasai. Sebagaimana laki-laki juga, kalau dia tidak mampu, tidak tahu, tidak menguasai, ya dia tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Wa kadzalika tarkul mar'ati sholataha wa siyamaha la yanbu'u min nuqsani diniha. Begitupun perempuan yang haid lalu meninggalkan sholat dan puasa, ini sama sekali meninggalkannya bukan karena perempuan kurang agamanya, bukan. Bal imtithalan bi awamiril Mustafa sallallahu alaihi wasallam haitsu annahu huwallazi amaraha an la tusalli wa la tasumu hina haidatiha. Dan ketika perempuan itu tidak sholat dan tidak puasa pada saat menstruasi, itu bukan karena bukan karena kurang agama, kurang motivasi, tapi kan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak sholat dan tidak puasa. Nah, perempuan mengikuti perintah tersebut, wala yuqalu an yastalzima al-imtithalu li awamiriddin naqsun fihi. Dan nggak bisa dipikirkan, dibayangkan orang yang justru memenuhi perintah lalu dianggap kurang agama. Wa qawlu nuqsani dinil mar'ati bisababi tarki sholatiha wa siyamiha 'inda haidatiha al-ma'muru min qibali din nafsihi yastalzimu dawran fasidan yusi'u lid-dini qabla an yusi'a lil mar'ati. Pandangan bahwa perempuan itu menjadi kurang agamanya karena mengamalkan apa yang diperintahkan oleh agama, itu justru akan menjelekkan agama itu sendiri, karena agama kok memerintahkan tapi orang yang melakukannya malah dianggap kurang agama. Itu kan namanya agama yang jelek sebelum perempuan yang dianggap jelek tersebut. Jadi ini cara berpikir yang salah. Cara berpikir bahwa perempuan itu menjadi kurang agama karena dia mengikuti agama, itu kan lucu. Nah, karena itu kita harus paham bahwa Nabi tidak bicara itu. Tapi kita yang salah paham tentang apa yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah qalat atat Fatimah bintu Abi Hubeish an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni istahadtu faqala da'i as-salata ayyama haidiki thumma ightisili. Rawahul Imam Ahmad fi musnadihi. Dari Aisyah berkata bahwa ada seorang sahabat perempuan bernama Fatimah bintu Hubeish kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya bahwa saya sedang haid. Lalu kata Nabi, tinggalkan sholat selama haid itu, lalu mandi dan selesai. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma nadhuru fayamuruna biqada'is siyami wa la ya'muruna biqada'is shalah. Dari Aisyah radhiyallahu anha juga berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika kami sedang haid lalu kami suci, maka yang diperintahkan oleh Allah itu oleh Nabi itu kita mengqadha dari puasa yang kita tinggalkan, tapi tidak perlu mengqadha sholat yang kita tinggalkan. Nah, itu kan tanda bahwa yang ditinggalkannya ya karena perintah, tidak perlu diqadha. Dan ketika harus mengqadha untuk puasa juga karena perintah. Jadi meninggalkan karena perintah, mengqadha karena perintah, dan itu artinya adalah yang melakukan perintah itu nggak bisa dianggap sebagai kurang
agama. Wa qad ruwiya an Mu'adzah an Aisyah aidan wal amalu ala hadha 'inda ahli al-'ilmi la na'lamu bainahum ikhtilafan annal haidha taqdi as-siyama wa la taqdi as-shalah. Dan semua ulama mengatakan bahwa perempuan yang haid itu mengqadha salat tapi tidak perlu mengqadha puasa tapi tidak perlu mengqadha salat. Fal haidu bi amrin minal Mustafa sallallahu alaihi wasallam la tusalli wa la yajibu 'alaiha an taqdi salataha 'inda tuhri. Dan orang haid karena itu sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat dan ketika suci tidak perlu lagi mengqadha. Wala tasumu wa yajibu 'alaiha qada'ul ayyamil fa'itati asna haidha 'inda tuhri. Dan juga tidak perlu puasa, tetapi ketika sudah selesai haidnya baru dia bisa berpuasa mengqadha menggantikan hari yang telah ditinggalkannya ketika menstruasi. Wa ilaika ba'dul ahadits min sahih Muslim fi kitabil haid tubayyinu kaifa kana al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yu'amilu zaujatahu al-haid ala asasin annaha insanatan muhtaramatan wa mukarramah. Dan di bawah ini beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sahih Muslim Kitabul Haid yang menjelaskan bagaimana pribadi, individu dan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu bermuamalah, bergaul, berhubungan, berelasi dengan istrinya yang sedang haid itu dengan pondasi atau dasar bahwa perempuan tersebut adalah manusia yang mulia dan bermartabat. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqiu fi hijri. Rasulullah itu meletakkan kepangkuannya. Jadi bersandar ke pangkuan Aisyah radhiyallahu anha wa ana haidun. Dan saya lagi haid padahal. Jadi pangkuan tuh di mana? Ya dekat daerah-daerah kelamin yang diasumsikan orang kotor itu, padahal kata Nabi ya tidak, selama tidak ada darahnya itu. Dan Nabi baca Quran di situ, bersandar di situ, wa yaqra'u al-Qur'ana, maka Nabi membaca Al-Qur'an. Wa anha aidan qalat, dan begitupun Aisyah berkata, kuntu asyrabu, saya selalu minum wa ana haidun, padahal sedang haid, summa unawiluhu an-nabiyya, kemudian minuman itu juga saya berikan, saya lewatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadha'u fahu ala maudhi'i fiyya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan bibirnya pada bekas bibir yang di bibir minumnya Aisyah. Jadi kalau Aisyah minum sebelah sini misalnya, serahkan ke Rasulullah, lalu Rasulullah meminum lagi pas di tempat di mana bibir Aisyah itu di tempat di mana bibir Aisyah meletakkannya. Itu kan betapa romantisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk saling bertemu bibir di tempat minumnya. Untuk menunjukkan tidak hanya romantis, tapi bahwa orang yang menstruasi itu adalah manusia yang perlu dicintai, dihormati, dan dimuliakan. Fayashrabu, maka Rasul pun meminum dari tempat yang, dari bagian bibir yang bagian gelas atau bejana di mana Aisyah minum dengan bibirnya itu. Wa ta'arraqu al-arqa wa ana haidun, dan saya juga keluar keringat ketika haid. Summa unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian saya lewatkan baju saya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, fayadhu fahu ala maudhi'i fiyya, dan Rasul juga meletakkan bibirnya ke atas, ke tempat di mana Aisyah meletakkan bibirnya tersebut. Jadi menggigit barang misalnya yang itu bisa jadi sudah terkena keringatnya Aisyah, atau Aisyah menggigit sesuatu lalu Rasulullah juga menggigit di tempat yang sama.
Ini untuk menunjukkan betapa kedekatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perempuan yang pada saat itu dianggap ketika haid kotor, najis, tidak perlu ditemani dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan dengan jelas dan tegas bahwa itu semua tidak masalah. Wa anha qalat, Aisyah juga meriwayatkan berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan kepada saya an unawilahu, untuk mengambilkan baginya al khomrota, kain atau pakaian, minal masjid, dari masjid. Fakultu, maka saya berkata, inni haidun, saya lagi haid ya Rasulullah. Faqala, maka menjawab Rasulullah, tanawaliha, ambil saja, berikan kepada saya kain tersebut, ambil dan berikan kepada saya. Fa innal haidata laysat fi yadiki, karena haidmu itu bukan di tanganmu. Nah, itu keren sekali kan? Orang nggak mau masuk masjid karena sering diasumsikan tidak baik, kotor dan lain sebagainya. Ketika disuruh oleh Rasulullah untuk mengambil pakaian dari masjid dan diberikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah berkata, saya lagi haid ya Rasul. Kata Nabi, haidmu itu bukan di tanganmu. Kamu bisa ngambil lalu serahkan tanpa harus mengotori masjid, bisa masuk. Jadi itu betapa penting untuk disadari bahwa problem perempuan yang masuk masjid itu bukan pada tubuhnya, tetapi pada apakah dia akan mengotori atau tidak. Kalau tidak mengotori ya nggak apa-apa masuk masjid itu, apalagi sekarang sudah ada pakaian yang bisa menutup perempuan dari kotoran haidnya. Wa anha ayadun qalat, dan juga dari Aisyah qalat, berkata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudni ilayya ra'sahu, mendekatkan Rasul kepada saya kepalanya. Wa ana fi hujrati, dan saya sedang berada di kamar saya. Fa urajjilu ra'sahu wa ana haidun, lalu kemudian saya sisiri rambut atau kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana haidun, padahal saya sedang menstruasi. Jadi Rasul mendekat kepada saya, lalu saya rapihkan kepalanya, rambutnya, padahal saya sedang menstruasi. Wa anha aidon, dan juga dari Aisyah qalat, berkata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhriju ilayya ra'sahu, mengeluarkan kepadanya kepalanya. Jadi Rasul itu di masjid selonjoran, tapi kepalanya diletakkan ke Aisyah, karena antara kamar Aisyah sama masjid itu kan nempel. Jadi badannya ke masjid tapi kepalanya ke Aisyah. Wa huwa mujawirun fa aghsiluhu wa ana haidun. Dan Rasul tentu saja ya badannya ke masjid tadi, jadi bertetangga dengan masjid, kepalanya ke kamar Aisyah. Lalu di kamar Aisyah itulah kepala dicuci oleh kerimbat kalau bahasa sekarang. Fa aghsiluhu wa ana haidun, dan saya cuci lalu kepala Rasul, rambutnya mungkin dicuci, wa ana haidun, padahal saya sedang menstruasi, kata Aisyah. Jadi lagi menstruasi itu Aisyah biasa bersama Rasul, pangkuannya dipakai, dijadikan tempat minum bersama dari satu tempat, apalagi berpakaian bersama, dan bahkan disuruh untuk ke masjid mengambil pakaian kepada Rasulullah, untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Ummi Salamah, dan juga dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, berkata Ummu Salamah, bainama ana muttaji'atun, ketika saya sedang tiduran ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah fil khamilati, dalam selimut, idhittu, lalu kemudian saya menstruasi. Fan salaltu, lalu kemudian saya keluar. Tadi satu selimut sama Rasul, tapi saya merasa haid, saya keluar. Fa akhadtu thiyaba haidati, lalu kemudian saya mengambil pakaian khusus haid saya, yang mungkin untuk menutupi darahnya itu. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anufisti, apakah kamu haid? Qultu na'am, lalu saya bilang iya. Fada'ani, Nabi tetap memanggilnya. Fattaja'tu, maka saya tiduran ma'ahu, bersama Rasulullah, fil khomilati, tetap dengan selimut yang sama, satu selimut tadi.
Qalat dan berkata Ummu Salamah, wa kanat dan hal itu ya, wa kanat dan dia Ummu Salamah, dia Ummu Salamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilani, mandi bersama, fil ina'il wahidi, dari bejana yang satu, minal janabati, dari junub. Jadi mandi pun bisa bersama. Wa an Maimunah qalat, dan dari Maimunah qalat berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah yubashiru, menggauli, nisa'ahu, istri-istri Rasul, faqal izari, di atas kain atau tapi, wa hunna huyyadun, padahal mereka sedang haid. Wattadhaha, dan jelas minan nususi sabiqati, dari teks-teks yang telah saya sebutkan tadi, annal haidho, bahwa haid itu layan takisu, tidak mengurangi min karomatil mar'ati, dari kemuliaan perempuan, albattah, sama sekali, wal mar'atu, dan perempuan, fi halati haidiha, pada saat haidnya, au ghairiha, atau ketika tidak haid, adalah insanatun, manusia, karimatun, yang mulia, dan muhtaramatun, dan juga terhormat. Innama ya'tiha fi halati haidotiha, hanya saja datang pada saat haidnya, apa yang datang? Syai'un, sesuatu, qad yu'dhiha, yang bisa membuatnya sakit. Cuma itu aja. Wa yashukkuha, dan membuatnya berat. Fa rufi'a anha, dan karena itu diangkat, atau karena berat dan karena mungkin rasa sakit, fa rufi'a, maka diangkat, anha, dari perempuan, ba'dut takalifi, sebagian dari beban taklif ibadahnya diangkat, dicabut, hatta la yuziduha adan wa masyaqqatan. Kenapa diangkat dan dicabut? Agar supaya tidak menambah perempuan tambah sakit dan tambah berat. Wa muni'a zawjuha an ityaniha, dan dilarang suaminya an ityaniha, untuk berhubungan intim, fi farjiha, ke dalam vaginanya, lima fi dzalika, karena dalam hal itu min ziyadatil adza, akan menambahi sakit, bin nisbati lil mar'ati, terutama bagi perempuan. Wa fi nahyi jima'il mar'atil haidi, dan dalam larangan koitus atau hubungan intim terhadap perempuan yang sedang menstruasi, adalah fawaidu, banyak faedah, sihhiyah, yang bersifat kesehatan, la ta'udu, yang tidak hanya kembali lil mar'ati, kepada perempuan, fahasbun, saja, balir rajuli zaujiha aidan, tetapi juga kepada suaminya. Wa qala sahibu tafsiril manari fi ma'nal ayatis sabiqah, dan penulis tafsir Manar, yaitu Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho, berkata terkait dengan ayat yang telah disebutkan, yaitu ayat tentang menstruasi, annahu yajibu 'alar rijali, wajib bagi laki-laki, tarku ghisyani nisaihim, untuk meninggalkan hubungan intim seksual dengan istri-istri mereka, zaman al-haid, zaman al-mahidi, pada saat haid, li'anna ghishyanahunna sababun lil adza wad darari, karena berhubungan intim ke dalam vagina itu adalah sebab yang membuat sakit dan bisa bahaya, bisa doror. Wa idza salima ar-rajulu min hadzal adza fala takadu taslimu minhul mar'ah. Mungkin bisa saja laki-laki bisa selamat dari rasa sakit itu karena dia tidak mengalami menstruasinya, tapi fala takadu taslimu, tapi perempuan tidak bisa lepas minhu, dari rasa sakit itu ketika menstruasi, berhubungan intim. Li'anna ghisyana yuz'iju a'dha'an nasli. Karena hubungan intim masuk ke vagina pada saat menstruasi itu mengganggu alat-alat reproduksi fiha, yang ada pada perempuan. Ilama laisat musta'idatan lahu, karena alat-alat itu juga memang tidak mempersiapkan diri untuk hubungan intim, wala qadiratan alaihi, dan juga tidak mampu sesungguhnya untuk berhubungan intim, lishtighaliha biwadhifatin tabi'iyatin ukhra, karena alat reproduksi tersebut sedang melakukan tugas alaminya yang periodik, yaitu menstruasi. Wahya ifrozud dami al-ma'ruf, yaitu mengeluarkan darah yang sudah dikenal itu. Wal haidu, dan menstruasi, yorofu, dikenal fit tibbi bid-daurati syahriyati, dengan putaran bulan atau datang bulan. Wahya ibaratun an taghiratin jasadiyatin dakhiliyatin,
haid itu adalah merupakan perubahan-perubahan yang bersifat fisik yang internal tahdusu terjadi fi rahimil mar'ati natijata adami talqihi baydotiha, yang terjadi pada rahim perempuan ketika indung telurnya tidak dibuahi oleh sperma minar rajuli dari laki-laki. Wahya zaubanul ghisya'ud dakhili lirrahimi, yaitu luruhnya atau hancurnya lapisan dinding rahim, haitsu yadhubu syaklun sailun ahmar, yang luruh atau hancur atau tadinya ada di dinding rahim itu lalu kemudian hancur luruh dalam bentuk warna merah, wa yastamiru bin nuzuli an tariqi farjil mar'ati, kemudian terus luruh dari rahim keluar melalui lubang vagina perempuan min khamsatin ila sab'ati ayyamin adatan, yang biasanya sekitar 5 atau 7 hari. Wa kasirun ma yuhditsu at-tamsu alaman, dan seringkali haid ini, tamsu adalah nama lain dari haid, itu mengakibatkan rasa sakit, bal alaman qad takunu syadidatan, tapi terkadang juga rasa sakitnya itu dahsyat sekali. Lil mar'ati, bagi seorang perempuan, natijata wujudil hormon, karena adanya hormon fi dakhilir rahimi yaqumu bi amaliyati inqibadin wa taqallusin, karena ada hormon yang di dalam melakukan aktivitas untuk menyedot membuang, untuk membersihkan darah itu, dibersihkan agar supaya tidak tersisa. Jadi membersihkannya ada hormon yang kemudian seperti meremas-remas rahim dan perut perempuan itu, litordi baqayal ghisya'id dakhili lirrahimi ilal khariji, yang fungsi dari hormon itu memaksa keluar seluruh seluruh darah yang menempel di dinding rahim itu, yang tadinya berupa kulit-kulit yang menempel itu, agar supaya keluar semua dari vagina. Maka perlu hormon yang menyemprot itu. Karena itu lalu perempuan merasa sakit, dan kesakitan itu ya tanda natural, karena ada sesuatu yang bekerja di dalamnya. Wa hunaka a'radun tashuqqu al-mar'ata tabi'iyatun 'adiyatun. Dan ada tentu saja hal-hal yang secara alami terjadi pada perempuan, menyusahkan, membuat perempuan itu susah, tahdusu asna tamsi, yang terjadi pada saat haid. Mislu qalilin minas sudah, seperti rasa sakit kepala sedikit atau banyak, wal ihsasu bil ijhad, dan merasa lemah sekali, letih sekali, wal asobiyah, dan mudah marah atau emosional, wal qalaqi, dan khawatir, wal ihsasi bil intifakh, bahkan merasa kembung perutnya itu, wa syai'in minad dhaghti an nafsi, dan juga merasa stres secara psikis, wa khassatan binisbati liman syahidathu li awwali marratin, dan terutama hal ini akan mudah terjadi bagi perempuan yang mengalaminya pertama kali. Ada khawatir, ada sedih, ada stres, ada sakit kepala, ada letih, lelah, emosi, capek, dan kembung. Wa fi hadhil halati tahtaju al-mar'atu ila rahatin kafiyatin wa ghidha'in munasibin, dan pada kondisi ini kita harus tahu bahwa perempuan tentu saja perlu istirahat yang cukup, perlu me time, dan perlu makanan yang cukup gizi yang sesuai dengan kebutuhan perempuan. Nah, ini penting sekali untuk diketahui, jadi bukan malah dikucilkan, disalahkan, direndahkan, bukan. Tapi sedang sakit, perlu didukung, perlu dikuatkan, perlu diberi fasilitas, istirahat, dan makanan yang cukup dan bergizi. Lidha rufi'at al-mar'atu al-haidu min wujubis sholati was-saum, karena itu diangkat dari perempuan kewajiban untuk sholat dan puasa, wa muni'a zaujuha, dan dilarang suaminya
min ityaniha fi farjiha, untuk berhubungan intim ke dalam farji atau vaginanya, wayam bagi, dan selayaknya kulluman, setiap orang, haulal mar'atil haidi, yang ada di lingkungan perempuan yang sedang haid, wa khosotan zaujuha, dan lebih khusus adalah suaminya. Apa yang harus dilakukan? Husnul tafahumi liwat aiha al khos, untuk bisa memahami kondisi perempuan yang khusus ini. Yang tidak mengalami jangan sok tahu, yang mengalami dan mungkin berbeda pengalamannya juga jangan saling menyudutkan dan menyalahkan. Wamaddil wayam bagi apa nih husnul wamaddul auni, dan juga mengulurkan pertolongan, wasanadi, dan sandaran laha kepada perempuan tersebut, wa khosotan, dan terutama inda talabi syai'in, ketika perempuan tersebut memerlukan minha, terhadap syai'in, terhadap sesuatu, talabi syai'in minha, talabi syai'in minha, dari hajat perempuannya, ketika perempuan memerlukan sesuatu. Wa idza kanat tamsu mu'syiran, dan apabila haid itu adalah petunjuk annal mar'ata laysat bihamilin, bahwa perempuan itu tidak hamil, fa adamu tamsi, maka ketika perempuan sudah tidak menstruasi lagi, yakunu bil aksi, adalah merupakan petanda sebaliknya, muasyirun, pertanda annaha, bahwa perempuan tersebut hamilun, menjadi hamil. Tentu ini hanya tanda, tidak semua perempuan yang tidak mens lalu pasti hamil. Tetapi ketika orang itu biasanya menstruasi, dan menstruasi itu tanda bahwa indung telurnya tidak dibuahi, lalu menjadi gumpalan-gumpalan yang nempel pada dinding rahim, lalu kemudian luruh ke bawah menjadi darah, maka ketika dibuahi dia tidak akan menjadi haid. Karena itu orang yang tidak haid, yang biasanya haid, akan menjadi tanda bahwa dia sedang menstruasi. Wa indahu, dan karena itu, yang bagi lil mar'ati an tahfadhu nafsaha, seyogyanya bagi seorang perempuan untuk menjaga dirinya, wa ta'tani, dan memperhatikan biha, dengan tubuhnya, aksara min qabl lima laha min wad'in jadid, karena ada sesuatu yang merupakan kondisi baru, min ajli sihhatiha, demi kesehatan perempuan tersebut yang hamil, dia sebagai perempuan, wasalamatul janini, dan juga keselamatan kesehatan bayi, fi rahimiha, dalam rahim perempuan tersebut. Jadi ketika perempuan lalu kemudian tidak haid karena hamil, maka diharapkan si ibu untuk menjaga diri, karena ada kondisi baru dengan kesehatan yang perlu lebih prima, lebih kuat, demi kesehatan diri dan kesehatan janin yang dikandungnya. Demikian episode yang ke-24 kita akhiri dengan salam. Wallahu yarhamuna rahmatan amatan syamilah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya tentang kehamilan, melahirkan, dan juga mengurus atau mengasuh anak. Terima kasih.